Marilah kita mulai ibadah Advent yang ketiga ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Zefania pasal 3 mulai ayat 14 sampai dengan 20. Marilah kita membacanya secara bergantian. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saya menyalakan lilin Advent yang ketiga untuk mengingatkan kita tentang sukacita. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Lilin ketiga dan disebut lilin gembala karena
kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 3. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami memanjatkan syukur, terima kasih karena Tuhan tetap memperkenankan kami untuk kami boleh mengambil bagian dalam ibadah memasuki Advent minggu yang ketiga. Kiranya Tuhan mau menguatkan kami, memampukan kami untuk kami terus boleh senantiasa menanti kehadiran-Mu, kedatangan-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa di surga, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih jemaat sekalian, Nats yang akan menyapa kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara
jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Yohanes merupakan bagian dalam kelahiran Yesus. Dia adalah tokoh yang akan memperkenalkan Yesus di tanah Yudea, dan menjadi peristiwa yang meyakinkan Maria akan apa yang terjadi kepadanya. Ketika Maria ragu akan perkataan malaikat yang mendatanginya, maka Maria datang kepada Elisabet untuk memastikan bahwa Elisabet juga sedang mengandung di masa tuanya. Begitu juga dengan Zakaria, ia mengalami pengalaman iman di mana ia membisu sampai anaknya lahir dan akan berbicara kembali setelah menamai anak itu Yohanes. Kisah kelahiran Yohanes ini sudah menjadi berita yang sangat besar di tanah Yudea, sehingga orang mempertanyakan siapakah anak itu. Ketika Yohanes melayani, ada yang mengakuinya sebagai Mesias karena pelayanan yang dilakukannya. Tetapi Yohanes menceritakan bahwa seorang yang jauh lebih besar, bahkan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seruan Yohanes dan Yesaya adalah persiapan untuk kedatangan Allah. Persiapkanlah jalan bagi Allah, luruskanlah jalan bagi Rajamu. Meskipun kalimat ini diucapkan ketika dia sedang melayani, namun kenyataannya kelahirannya sudah menjadi tanda tanya yang besar akan kedatangan Yesus Kristus. Sudah sejak lama bangsa Israel menantikan seorang raja yang baru. Maka berita tentang Yohanes sudah mengawali sukacita itu. Namun, apakah yang akan kita pelajari dari nats ini atau dari kehidupan Yohanes? Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada seorang pemimpin yang akan datang ke daerah kita, maka sudah dapat dipastikan kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangannya. Bahkan mungkin kita akan menggelarkan karpet merah dan memberikan pengamanan yang ekstra ketat, sehingga ketika pemimpin itu datang, dia akan merasa nyaman. Tetapi apa yang harus kita persiapkan dalam menantikan Yesus untuk kedua kalinya? Dalam Yesaya dikatakan, persiapkanlah jalan bagi Allah, luruskanlah jalan di padang belantara. Kalimat ini berhubungan dengan bangsa Israel yang kembali dari tanah pembuangan, agar mereka dapat memperbarui hati menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita bisa membahas kembali sedikit mengapa bangsa Israel yang dipilih. Mengapa bukan bangsa lain? Pastinya Tuhan menginginkan bangsa Israel menjadi bangsa tiruan bagi bangsa yang lain, menjadi teladan bagi bangsa yang lain. Oleh karena itu bangsa Israel tidak hidup untuk dirinya sendiri, sehingga Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel menjadi rusak karena perilaku yang tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita juga akan bertanya, mengapa Tuhan memilih keluarga Imam Zakaria untuk menjadi tempat kelahiran Yohanes Pembaptis? Tuhan menganugerahkan keluarga ini dengan suatu hal yang sangat mustahil bagi manusia. Tetapi Tuhan mengizinkan
keluarga ini yang sudah tua untuk mempunyai anak. Namun demikian, Zakaria dan Elisabet sudah membuktikan diri sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Mereka menjunjung tinggi perintah itu. Salah satu hal yang dapat menunjukkan bahwa mereka benar-benar taat adalah ketika memberi nama sesuai perintah Tuhan melalui malaikat. Kita bisa kembali membaca mulai dari ayat 59 sampai 63. Ketika terjadi pembicaraan bahwa dikatakan tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Tetapi ketika Tuhan menginginkan bayi yang lahir itu diberi nama Yohanes, mereka patuh dan menggunakan nama Yohanes untuk anak yang dilahirkan oleh Elisabet. Yohanes berarti Tuhan memberi rahmat. Kisah itu menjadi pelajaran buat kita, mengajak kita agar kita semua juga dapat hidup dalam ketaatan yang serupa kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa Advent ini tidak hanya terjadi saat ini, tetapi setiap saat kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seperti rumah yang layak huni, maka mari melalui peristiwa Advent ini kita semakin berbenah diri agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Ada pohon yang harus ditebang, ada bukit yang harus dihancurkan ketika kita membangun jalan. Ada ego yang harus kita tinggalkan, ada kebiasaan yang harus diubah, karena hidup kita tidak tentang kemauan kita, melainkan kemauan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita ini adalah Yohanes pada zaman sekarang. Kehadiran kita harusnya menjadi sumber pembuka jalan akan datangnya juru selamat. Belajar dari Yohanes juga, hendaklah kita bisa menjadi seberkas cahaya bagi orang yang sedang berpengharapan. Ketika Yohanes lahir, dia adalah tanda akan datangnya Yesus. Ketika kita hadir, maka biarlah kehadiran kita juga sebagai tanda kedamaian. Hal inilah yang selalu dipesankan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam Yeremia, bangsa Israel yang terbuang diperintahkan untuk mengutamakan kesejahteraan kota. Orang Kristen diperintahkan untuk menjadi garam dan terang. Artinya, pada masa penantian ini, kita tidak hanya berurusan dengan Tuhan, tetapi kita juga diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dan memberikan teladan untuk sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ketika Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari keluarga Imam Zakaria dengan Elisabet yang begitu taat kepada Tuhan dan mau senantiasa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh juga melakukannya dalam kehidupan kami, hingga kami senantiasa juga taat akan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam masa Advent, mampukan kami untuk terus berserah dan terus untuk senantiasa kuat
menyerahkan seluruh hidupan kami di dalam saat penantian kami akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memanjatkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 85 ayat 1. Terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan-Mu kami bisa merayakan ibadah Advent ketiga ini. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menuntun kami dalam masa penantian ini. Tuhanlah kiranya yang memampukan kami, agar kami bersukacita dalam segala keadaan dan segala tempat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Selamat malam Amang Inang, selamat kita memasuki Advent. Shalom, horas buat kita semuanya.